Shalom pemirsa, Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam rekaman diskusi sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-12, di mana judulnya adalah diadili dan disalibkan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita untuk memberikan kesimpulan untuk pelajaran yang ke-12 ini. Yang pertama adalah Pendeta Muda Kristo Armanda. Beliau adalah Gembala Jemaat Pisgah Pandaan. Shalom Pendeta Kristo. Dan yang kedua adalah Pendeta Muda Frandi yang bersama dengan kami di studio saat ini. Beliau adalah Gembala Jemaat Mojokerto. Shalom Pendeta Muda Frandi. Shalom. Dan kita bersyukur kita dapat bersama-sama kembali belajar tentang diadili dan disalibkan, pelajaran ke-12 dari pelajaran sekolah Sabat kita. Perlu kami sampaikan bahwa siaran ini kami sampaikan atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Konferensi Jawa Kawasan Timur, dan siaran ini disiarkan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kami senang bila mana Bapak Ibu juga rindu untuk dilayani, apakah itu didoakan atau belajar Alkitab, maka bisa menghubungi nomor kontak yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, dan tim kami akan membantu dalam kebutuhan rohani Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita pada kesempatan ini, dan kita akan awali dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Kristo. Silahkan Pendeta Kristo. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk waktu ini. Biarlah ketika kami pada saat ini akan buka, dan ketika kami akan sama-sama berdiskusi terkait dengan kesimpulan pembahasan sekolah Sabat yang ke-12, biar Tuhan yang akan tuntun sehingga kami boleh memperoleh berkat, kami oleh pemahaman, dan biar ini pun boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ayat hafalan atau ayat inti dari pelajaran sekolah Sabat kita untuk minggu ini, untuk pelajaran ke-12 adalah terdapat dalam buku Markus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-34. Kita bisa lihat di layar, dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita akan melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus pada waktu dia diadili dan kemudian dia disalibkan. Bahkan bagaimana kita melihat pemuka-pemuka agama mengejek akan Yesus. Bahkan dia mengatakan orang lain dia bisa selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Memang satu yang ironi yang terjadi, yang dialami oleh Yesus pada waktu dia diadili dan disalibkan. Untuk itu kita akan mendengarkan kesimpulan bagian yang pertama dari pelajaran kita ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Kristo. Persilahkan Pendeta Muda Kristo. Baik, selamat Shalom semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Asim Haji yang telah memberikan pendahuluan. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang peristiwa penangkapan bahkan penyaliban yang tercatat di dalam Markus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32 merupakan bagian yang akan saya sampaikan. Dan dari sini kita akan lihat bagaimana pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berfokus kepada ironi yang terjadi. Jadi ketika kita melihat ironi itu sendiri adalah bagaimana ketika suatu
peristiwa yang diharapkan ternyata tidak sesuai. Nah, kita melihat bagaimana peristiwa yang tercatat di dalam Markus 15 di sini dicatat, dan ketika kita melihat terdapat penjelasan yang sangat detail, dan dari situ kita bisa melihat beberapa situasi ironi. Dari 3 perikop yang terdapat, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32, di situ terdapat 4 ironi yang mungkin boleh saya dapatkan dan saya rindu untuk bagikan kepada kita semua. Yang pertama adalah bagaimana pada akhirnya ketika kita melihat ketika Yesus ditangkap dan orang-orang yang merupakan imam, kepala, ahli Taurat, dan tua-tua, mereka meyakini bahwa Yesus harus dihukum mati oleh karena menghujat Tuhan. Tetapi tidak bisa dilakukan sembarangan oleh karena hukum yang ada pada saat itu, di mana mereka sedang dikuasai oleh Roma. Dan yang memimpin pada saat itu adalah Pontius Pilatus, gubernur dari Yudea. Sehingga ironi yang terjadi di sini adalah imam ahli Taurat tua-tua berusaha agar Yesus dihukum dengan membawa kepada Pilatus agar Yesus divonis memberontak dan menghujat Allah. Tetapi yang menjadi ironi adalah Yesus dialah Mesias dan dialah Raja orang Yahudi. Kalau kita lihat di Markus 15 ayat 1-3 dikatakan bahwa mereka membawa Yesus kepada Pilatus dengan tujuan agar Yesus dihukum. Ketika dia datang kepada Pilatus, banyak sekali tuduhan yang disampaikan, tetapi agar Pilatus yakin agar mau untuk menghukum Yesus, disampaikan bahwa Yesus ini adalah seorang yang berusaha untuk memberontak. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat di dalam Markus 15, di situ dikatakan bahwa ketika Pilatus menanyai status dia, yaitu raja atau yang diurapi. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang disampaikan oleh Yesus. Dikatakan adalah engkau yang mengatakannya. Jadi ini berbicara bagaimana seperti ia, tetapi tidak mengacu daripada bahwa Yesus bukanlah raja yang berasal daripada dunia ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes. Itulah ironi yang pertama, bagaimana pada akhirnya imam ahli Taurat dan tua-tua berusaha agar Yesus dapat dihukum dan membawa kepada Pilatus oleh karena dia memberontak dan menghujat Allah. Tetapi dia yang sesungguhnya adalah raja orang Yahudi. Dia dianggap memberontak karena dia menjadi raja. Tapi Yesus ialah raja itu sendiri. Lalu ironi yang kedua yang boleh kita dapati di sini adalah ketika tuduhan itu dibawakan kepada Pilatus. Pilatus berusaha untuk memeriksa. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 4, ayat 14, dan ayat 15, didapati bahwa Pilatus memeriksa Yesus, lalu diserahkan kepada Herodes. Herodes pun tidak mendapatkan kesalahan, dikembalikan lagi kepada Petrus dan tidak mendapatkan kesalahan. Kebetulan di situ adalah hari Paskah, dekat dengan Paskah, di mana ada suatu kebiasaan bahwa ketika mendekati Paskah maka akan ada tahanan yang dilepaskan. Nah, ini yang menjadi ironi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilatus berharap agar Yesus tidak dihukum dengan menawarkan pembebasannya di hari Paskah. Tetapi yang menjadi ironi adalah dia memberikan tawaran kepada orang yang ingin melihat Yesus mati. Jadi bukan dilepaskan, tetapi malah orang itu semakin bersemangat agar menghukum Yesus. Pilatus memberikan pilihan, kalau kita lihat kembali di dalam Markus 15 ayat 9-10, untuk memberikan siapa yang mau dilepas, apakah Yesus atau Barnabas yang seorang pembunuh atau. Tetapi di ayat 11 kita boleh lihat bahwa imam kepala menghasut semua agar melepaskan Barnabas dan menyalibkan Yesus.
Bahkan sampai 3 kali, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ayat 9, ayat 12, ayat 14, untuk meyakinkan apakah betul-betul memang bahwa Yesus ini ada kesalahan dan memang harus disalibkan. Kalau dilihat di dalam buku Story of Redemption halaman 216, Nyonya Ellen White katakan bahwa ketika Yesus dihadapkan dengan Pilatus, bahkan dengan Herodes, bahkan di hadapan orang banyak, tidak ada wajah kerutan, tidak ada ekspresi gelisah. Yesus menunjukkan kewibawaan, ketenangan, bagaimana semua orang melihat dan menyatakan keheranan. Oleh karena memang Pilatus tidak menemukan kesalahan. Tetapi di ayat 15 dapati bahwa Pilatus lebih mendengarkan banyak orang. Jadi bagaimana pada akhirnya kita boleh lihat, kalau kita punya keyakinan akan sesuatu, mari kita pertahankan keyakinan tersebut. Jangan kita seperti Pilatus ketika dia sudah tahu apa yang benar, tetapi oleh karena desakan orang banyak, akhirnya dia mengikutinya. Lalu ironi yang ketiga, jika kita lihat Markus 15, ayat 15-20, di situ terdapat bagaimana peristiwa yang terjadi sebelum disalib, yaitu disiksa. Dan dia dibawa oleh sebuah batalion, di mana pasukan batalion ini menghina dan mengolok Yesus sebagaimana ia memuji kaisar. Yang menjadi ironi, Yesus benar-benar raja, tetapi dia diolok-olok, dia dihina-hina. Yesus benar-benar raja bukan hanya bagi orang Yahudi, bahkan bagi mereka yang menghina. Apa yang dilakukan kalau kita lihat mulai ayat 15, dia menggunakan jubah ungu, membuat mahkota duri, memberi hormat ledekan, memukul kepalanya dengan bulu, meludahi dan menyembah. Di peristiwa sebelumnya, Yesus sudah dilakukan penyiksaan yang lainnya, dicambuk dan lain sebagainya. Kenapa hal ini terjadi? Setan memimpin gerombolan yang kejam ini tujuannya untuk memprovokasi agar Yesus balas dendam, agar mungkin Yesus melakukan mujizat sehingga tidak jadi rencana keselamatan menurut buku The Desire of Ages halaman 734. Nah, inilah ironi yang terjadi yang selanjutnya. Bagaimana mengolok-olok Yesus sebagai raja, padahal Yesus sendiri adalah raja. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang boleh saya bagikan adalah mereka mengolok-olok Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Haji. Sedangkan di kayu salib, ia sedang menyelamatkan banyak orang. Jadi Yesus tidak berbicara mengenai kepentingan dirinya sendiri, tetapi berbicara mengenai kepentingan orang banyak. Kita boleh lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Injil, di mana sepanjang pelayanannya Yesus menunjukkan kuasanya, Yesus menunjukkan kebesarannya. Pada waktu ini Yesus diam. Bahkan dikatakan ia kelelahan. Kenapa? Karena siksaan, kurangnya makan, kurangnya istirahat, sampai ia tidak kuat. Dan harus dibantu oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Bahkan ketika ia sampai di kayu salib, pengenapan dari Mazmur 22 ayat 16-18, pakaiannya dilucuti dan dibuang undi. Bagaimana kita boleh lihat penderitaan yang harus dilakukan oleh Yesus demi saudara dan demi saya pada saat ini. Dan kita boleh lihat bagaimana pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Di mana ini adalah metode eksekusi yang tidak berdarah, di mana pada akhirnya korban menjadi kesulitan nafas dan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, inilah yang menjadi penyebab kematian ketika terjadi proses penyalipan, di mana proses penyalipan ini merupakan salah satu hukuman yang sangat-sangat memalukan. Bahkan ketika Yesus sempat ditawari oleh anggur yang bercampur dengan mur,
Yesus menolak. Padahal itu ditujukan agar Yesus tidak merasa sakit pada waktu disalib. Tapi Yesus tidak mau, oleh karena itu akan membuat pandangannya kepada Tuhan menjadi kabur. Nah, dari beberapa ironi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keempat ironi ini kita boleh lihat bagaimana kebaikan Yesus yang boleh dapat kita rasakan. Dan bagaimana kehidupan Yesus itu boleh menjadi contoh di dalam kehidupan kita, karakter Yesus boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita, di mana ia lemah lembut dan rendah hati. Mungkin demikian pendeta yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Memberikan penjelasan awal untuk pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana apa yang dialami oleh Yesus, dia diolok-olok, kemudian apa yang dibuat oleh Pilatus, supaya dia bisa melepaskannya tapi tidak melakukannya, dan banyak lagi. Inilah yang dialami banyak peristiwa pada waktu Yesus dialih dan Yesus disalibkan. Kita akan mendengarkan tambahan dari pendeta Frandi tentang apa yang dialami pada waktu Yesus diadili dan disalibkan. Kami berikan kesempatan kepada pendeta Frandi. Silakan, pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Kita melanjutkan pelajaran pada hari Rabu, ditinggalkan oleh Allah. Jadi pengalaman ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang penting bagi kita, itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Dan tidak ada seorang pun yang ingin orang yang dia kasihi meninggalkannya. Tidak ada orang yang normal yang ingin hidup sendiri. Dan apa yang dialami oleh Yesus adalah puncak penderitaan dari apa yang disebut ditinggalkan oleh seseorang. Karena yang meninggalkan dia adalah Allah Bapa yang tidak pernah berpisah dengan dia sejak pada mulanya. Tidak ada waktu di mana Bapa dan Yesus itu terpisah, kecuali karena dosa kita manusia menjadi pemisah antara Bapa dan dia. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Makanya ketika dia disalib, dia berseru kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan yang disebut seruan keterlantaran. Sementara dia berdoa, dia berseru kepada Allah, dan mengapa hal ini bisa terjadi? Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kitab suci sedang digenapi dalam kematian Yesus. Kita bisa lihat itu ada di dalam nubuatan, di dalam kitab Mazmur. Saya akan bacakan ayat di dalam Mazmur 21 ayat yang kedua, dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana pengalaman seseorang yang tidak pernah terpisah dengan bapaknya tiba-tiba terpisah. Itu yang dialami juga oleh Yusuf, tetapi tidak dapat menggambarkan apa yang dialami oleh Yesus ketika dia terpisah karena dosa-dosa kita. Dan kita bisa melihat ada pelajaran yang menarik juga, ada persamaan antara kisah di dalam baptisan Yesus dan penyaliban Yesus. Di sini dijabarkan pada peristiwa pembaptisan, Yohanes membaptis Yesus dengan baptisan dipercik, tetapi ketika diselamkan maksudnya, dan penyaliban dikatakan bahwa di dalam Markus 10 ayat 38 itu adalah bentuk juga dari pembaptisan. Lalu ada baptisan, di dalam baptisan ada sosok Yohanes yaitu Elia, sedangkan di dalam penyaliban Yesus didengar orang memanggil Elia. Walaupun itu adalah salah pengertian, tetapi dia disebut Elia di situ. Lalu pada acara pembaptisan, peristiwa pembaptisan, ada langit terkoyak, kemudian di penyaliban tabir terbelah dua. Lalu dalam peristiwa baptisan ada roh, yaitu Roh Kudus ya, disebut pneuma, dan Yesus mengembuskan nafas yang punya bahasa aslinya ekneo, asal kata yang sama. Juga dalam peristiwa baptisan, suara Allah mengatakan, anakku yang kukasihi. Lalu dalam kisah penyaliban, kepada kepala pasukan berkata, anak Allah. Jadi kita bisa melihat ada beberapa persamaan antara pembaptisan Yesus dan penyaliban. Ini memberikan kita informasi bahwa apa yang dilakukan di baptisan itu adalah permulaan dari pelayanannya, dan merujuk kepada puncak pelayanannya itu adalah penyaliban. Dan dia disalib mengalami penderitaan yang begitu berat,
dan kita sudah bisa ikuti pelajaran yang tadi, dan kita lanjut kepada pelajaran hari Kamis, bagaimana kisah setelah dia mati. Jadi pada umumnya ketika kita mengikuti suatu kedukaan, orang mati langsung dikuburkan, cerita selesai. Tetapi dalam pelajaran ini kita akan melihat satu hal yang luar biasa, karena kita bisa melihat ada pelajaran rohani dan informasi sejarah di dalam kisah Yesus dikuburkan. Pelajaran rohani yang pertama adalah dalam ayat-ayat ini Yusuf dari Arimatea muncul untuk pertama dan terakhir dalam Injil Markus. Jadi siapa ini Yusuf dari Arimatea? Dia adalah seorang Sanhedrin, orang yang dianggap sebagai orang terpandang pada bangsa Yahudi, dan itu bisa dilihat dari bagaimana dia bisa bertemu dengan Pilatus yang merupakan gubernur. Dia mengajukan permohonan yang akan sulit untuk orang lain lakukan, tetapi dia bisa melakukan itu, menunjukkan bahwa dia punya status yang setara dengan gubernur, dan apa yang dia minta dikabulkan oleh Pilatus, menunjukkan bahwa ini adalah status yang sangat tinggi di kalangan orang Yahudi, dan memang benar mereka dianggap kaum terpandang, orang yang punya kedudukan yang tinggi dan status sosial yang tinggi, dan dia adalah murid Yesus. Walaupun dalam pelayanan Yesus tidak pernah ada cerita tentang Yusuf ini, tetapi ketika Yesus mati, dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah murid Yesus, yang mana kita bisa lihat murid-murid yang mengaku bahwa mereka adalah murid Yesus dan juga diakui oleh Yesus sebagai ke-12 muridnya. Ketika Yesus mati, mereka meninggalkan dia. Yesus ditangkap, lari semua. Bahkan Petrus yang mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal, itu pun lari. Dan semua murid mengatakan hal yang sama. Bahkan sampai di kayu salib pun hanya beberapa perempuan dan Yohanes yang mengikuti Yesus. Yang lain tidak ada kabar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah tindakan nyata dari seorang Kristen. Orang Kristen itu bukan hanya sebagai mengaku saya adalah murid Yesus, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Yusuf ini menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar murid Yesus, yaitu dia tidak takut untuk menderita bersama-sama dengan Tuhannya. Dan resiko yang diambil oleh Yusuf ini adalah dia akan dikucilkan, bahkan akan kehilangan status yang sangat tinggi itu, yaitu apa? Anggota Sanhedrin. Dan hal yang kedua adalah informasi sejarah. Ada banyak kalangan non-Kristen mengatakan bahwa Yesus itu hanya pingsan. Tetapi fakta dari Yusuf meminta jenazah Yesus membuktikan bahwa yang dia minta itu adalah mayat, bukanlah tubuh yang orang yang masih pingsan, tetapi mayat. Dan ketika Pilatus juga mengkonfirmasi itu, dia tanya kepada kepala pengawal dan dikatakan bahwa betul itu sudah Yesus sudah mati, membuktikan bahwa Alkitab mencatat dengan jelas status Yesus, dia benar-benar mati, bukan hanya pingsan. Dan bukan hanya itu, di sini dikatakan ada 3 orang wanita yang datang berkunjung atau yang melihat secara langsung Yesus mati, dan juga memberikan kesaksian bahwa mereka juga melihat Yesus bangkit. Jadi pelayanan Yesus bukan hanya ketika dia mati, tetapi dia bangkit, itulah puncak iman kita sebagai orang Kristen. Yesus tidak akan menjadi juru selamat kalau dia mati dan tidak bangkit, dan itu dibuktikan oleh para wanita ini. Kubur Yesus kosong. Dan masuk pada pendalaman, saya akan bacakan kutipan dari Alfa Omega jilid 6 halaman 388. Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi ia melihat bahwa ia tidak dapat berbuat demikian dan sekaligus dapat mempertahankan kedudukan dan kehormatan sendiri. Gantinya kehilangan kekuasaan duniawinya, ia memilih untuk mengorbankan suatu hidup yang tidak bersalah. Betapa banyaknya orang untuk menghindari kerugian dan penderitaan. Dan dalam keadaan seperti itu, mengorbankan prinsip, angan-angan hati dan kewajiban menunjuk pada suatu jurusan, dan kepentingan diri sendiri menuju kepada jurusan yang lain. Arus mengalir dengan derasnya pada jurusan yang salah, dan ia berkompromi dengan kejahatan, dihanyutkan ke dalam kegelapan kesalahan yang tebal.
Alfa Omega jilid 6 halaman 388. Jadi kita bisa lihat Pilatus ini saudara dapat diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Dia sudah tahu, diberikan teguran, dan dia tahu bahwa yang dilakukan salah. Tetapi untuk melindungi dirinya sendiri yang tidak seperti Yusuf tadi, dia memilih untuk menyangkal hati nuraninya, yang dimana Roh Kudus bekerja pada saat itu, tapi dia menolak karena dia melihat kepentingan pribadinya akan dikorbankan. Dan ini berbeda dengan Yusuf tadi. Inilah perbedaan orang Kristen sejati dan bukan pengikut Kristen. Jadi tidak ada pengikut Kristen yang setengah-setengah. Itu bukanlah pengikut Kristen. Pengikut Kristen atau pengikut Kristus adalah mereka yang total 100% percaya kepada Yesus. Dan itu ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatea dan gagal dilakukan oleh Pilatus yang sebenarnya diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mungkin demikian pendeta. Ya, pendeta Kristo dan pendeta Frandi sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada tokoh dalam penyaliban Yesus ini adalah Pilatus. Sudah dijelaskan tadi panjang lebar. Sampai kepada bagian terakhir pun masih membahas tentang Pilatus. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kita sudah dapat melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus selama penyaliban. Lalu saya juga ingin menambahkan sedikit lagi sebelum kita mengakhiri apa yang dikatakan oleh Ellen G. White, masih di buku yang sama dalam Alfa dan Omega. Ellen G. White katakan bahwa mengapa Pilatus mengizinkan Yesus disalib? Ini dia. Mengapa Pilatus mengizinkan? Pilatus sendiri tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus sendiri tahu bahwa tidak ada alasan untuk menyalibkan Yesus. Dan sebenarnya Pilatus bisa melepaskan Yesus, tapi dia tidak mau mengizinkan atau melepaskan Yesus untuk dilepas, tidak disalib, tapi mengizinkan untuk apa? Untuk disalib. Roh Nubuat katakan, Pilatus menyerah pada tuntutan orang banyak ini ya. Gantinya menanggung resiko kehilangan kedudukan, ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi meskipun ia mengadakan tindakan pencegahan ini, perkara yang justru sangat ditakutinya kemudian datang kepadanya. Kehormatannya dicabut daripadanya, ia diturunkan dari jabatannya yang tinggi, dan karena disengat oleh penyesalan dan keangkuhan yang direndahkan, maka tidak lama sesudah penyaliban, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Bapak Ibu pemirsa, mungkin kita pun kadang-kadang dalam posisi seperti Pilatus. Apakah kita menyalibkan Yesus atau mengakui Yesus dan harus mempertaruhkan, bisa saja mempertaruhkan apa? Jabatan, pendidikan, harta, ataupun kita harus dituntut oleh orang banyak. Tetapi ini menjadi pilihan bagi kita. Pilatus, dia tunduk kepada tuntutan orang banyak dan dia mengizinkan Yesus disalibkan. Dan akhirnya dia sendiri pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Pemirsa yang kami kasihi, dari kisah pelajaran diadili dan disalibkannya Yesus ini, dapat kita melihat posisi kita pada waktu dinyatakan atau dituntut untuk mengakui Yesus. Apakah seperti Pilatus? Atau kita tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia? Kiranya pelajaran yang telah disampaikan tadi, diringkaskan oleh Pendeta Kristo dan Pendeta Frandi, dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita pun tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta Kristo atas kesimpulan yang diberikan, dan terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah menyaksikan rekaman ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai bertemu minggu yang akan datang. Kita akan tutup pertemuan kita. Doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Frandi. Silakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa Engkau mati bagi kami adalah bukti kasih yang tiada tara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan, dan bantu kami ya Tuhan untuk menghargai setiap perbuatan baik Tuhan dalam hidup kami. Banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, iman bertumbuh setiap hari, semakin sama dengan Tuhan Yesus.
Kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.